Laras tidak pernah merasa nyaman berada di tengah keramaian. Ia lebih suka duduk di pojok kelas dengan buku catatan usang, atau menghabiskan sore di perpustakaan sekolah yang sepi. Tetapi malam itu, ia tidak punya pilihan. Ajakan dari teman-temannya lebih terdengar seperti perintah. Jika menolak, ia tahu konsekuensinya. Ejekan, hinaan, dan cemoohan yang akan semakin parah sebentar aja, Ras. Masa iya kamu gak pernah ikut kumpul bareng? Suara Riko terdengar ringan, tapi matanya menyiratkan ancaman. Laras menunduk. Ia hanya mengangguk, meski hatinya terasa berat. Gudang tua di tepi hutan itu tampak suram, tapi penuh oleh suara musik dan teriakan. Lampu redup berkedip, asap rokok menyesakkan udara. Botol-botol minuman keras berserakan di lantai. Saat itu Laras duduk di kursi paling sudut, berusaha mengecilkan diri agar tidak diperhatikan. Namun, justru ia yang jadi sasaran. Riko, Bima, dan Ardi mendekatinya dengan langkah gontai. Wajah mereka merah, mata liar karena alkohol. "Kenapa diam aja, Laras?" tanya Bima sambil menepuk keras bahunya. "Aku capek, mau pulang?" jawab Laras pelan, berusaha menghindari tatapan mereka. "Pulang?" Ardi tertawa keras. "Belum seru, kok udah mau kabur?" Tangan mereka menarik paksa pergelangan Laras. Ia meronta, tapi kekuatan mereka jauh lebih besar. Ceritanya tenggelam oleh musik dan sorakan. Teman-teman lain hanya menonton. Beberapa tampak ragu, tapi tidak ada yang berani menghentikan. "Ayo Ras, jangan kaku. Malam ini spesial buat kamu," bisik Riko dengan nada yang membuat darah Laras membeku. Tangisnya pecah, tubuhnya bergetar hebat. Tapi mereka tidak peduli. Mereka melecehkannya dengan tawa yang memegahkan telinga, seolah penderitaannya adalah hiburan. Hingga akhirnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dalam perlawanan terakhirnya, Laras berteriak keras dan mencoba kabur. Riko mendorongnya kasar. Kepalanya terbentur lantai beton gudang. Suara benturan itu terdengar jelas, lalu hening. Tubuh Laras terkulai, matanya terpejam, napasnya nyaris tak terdengar. "Anjir! Dia nggak bangun!" Ardi panik. Bima berjongkok, menepuk wajah Laras. "Ras, hei, bangun!" Tidak ada respon. Keringat dingin membasahi wajah mereka. Panik menyebar di antara anak-anak lain. "Kalau ada yang tahu, kita bisa masuk penjara!" seru salah satu gadis dengan suara bergetar. Riko berdiri, wajahnya pucat tapi tatapannya dingin. "Nggak ada yang tahu, dan nggak akan ada yang tahu. Kalau kita kubur dia malam ini." Semua terdiam. Hutan di belakang gudang menjadi pilihan. Mereka membawa tubuh Laras yang tak bergerak ke dalam mobil. Malam semakin pekat ketika mereka menggali tanah dengan tangan gemetar. Setiap sekop tanah terasa seperti dosa yang menumpuk. Tubuh Laras diletakkan di dasar lubang. Tidak ada doa, tidak ada belas kasihan, hanya keheningan yang menyesakkan. "Cepat, timbun, jangan buang waktu," desak Riko. Tanah basah menutupi wajah Laras sedikit demi sedikit. Gadis-gadis yang menonton menunduk. Beberapa menutup mata sambil menangis ketakutan. Namun tidak satu pun yang menghentikan. Hingga akhirnya, lubang itu tertutup rapat. "Anggap saja malam ini nggak pernah terjadi," ujar Riko dingin, menatap mereka satu persatu. Semua mengangguk, meski hati mereka bergetar hebat. Mereka meninggalkan hutan dengan napas terengah, berharap mimpi buruk itu terkubur selamanya. Mereka tidak tahu, di dalam tanah gelap yang dingin itu, jari-jari Laras masih bergerak. Napasnya masih tersisa pelan, tersendat, tapi nyata. Semua terasa gelap, sunyi dan sesak. Laras terbangun dengan dada terasa terhimpit, lidahnya kering. Paru-parunya seperti dipenuhi batu. Ia mencoba bergerak, tapi tanah dingin menekan tubuhnya dari segala arah. Kegelapan total menyelimutinya, membuatnya sulit membedakan mana atas dan bawah. Napasnya tersengal. Saat udara tipis memasuki paru-paru, ia tersadari ia masih hidup. Seketika, rasa panik menyeruak. Ingatan tentang tawa, dorongan kasar, dan tatapan dingin Riko kembali menghantam pikirannya. Air matanya mengalir, bercampur dengan tanah basah yang menempel di wajahnya. "Aku belum mati," bisiknya parau, nyaris tak terdengar. Dengan sisa tenaga, Laras menggerakkan tangannya. Tanah runtuh menimpa wajahnya setiap kali ia mencoba menggali. Debu memenuhi mulut dan hidungnya, membuatnya batuk tersedak. Tapi ia tidak berhenti. Jari-jarinya berdarah, kuku-kukunya patah. Namun ia terus menggaruk tanah. Detik demi detik berjalan seperti siksaan abadi. Tubuhnya lemah, oksigen semakin menipis, dan suara detak jantungnya berdentum keras di telinga. Tapi di balik ketakutan itu, sesuatu tumbuh dalam dirinya, amarah yang begitu pekat. "Aku tidak akan mati sebelum kalian semua bayar." Ia menggali, mendorong, menendang.
Setiap tarikan napas seperti memakan bara api, hingga akhirnya jari-jarinya menyentuh udara. Sinar rembulan tipis menyusup masuk dari celah tanah yang berhasil ia buka. Dengan jeritan tertahan, Laras mendorong tubuhnya keluar dari liang. Kepalanya muncul lebih dulu, lalu bahunya, dan perlahan seluruh tubuhnya terangkat ke permukaan. Ia terbaring di tanah, menggigil, tubuh penuh luka dan tanah basah. Laras menatap langit malam. Bulan pucat menyinari wajahnya yang berlumuran darah dan tanah. Matanya kosong. Tapi di balik itu ada sesuatu yang berbeda, kemarahan yang membara. Rasa sakit yang berubah menjadi tekad. Dengan tangan bergetar, ia duduk. Udara malam menusuk paru-parunya, membuat setiap napas terasa seperti pisau yang mengiris. Namun Laras tidak lagi menangis. Tidak ada lagi rasa takut. Riko, Bima, Ardi, dan kalian semua, gumamnya lirih. Bibirnya membiru namun matanya menyala. Aku akan kembali, dan kalian akan merasakan apa itu neraka. Hutan sunyi seolah menjadi saksi lahirnya sesuatu yang baru dari dalam kuburan. Bukan lagi Laras yang sama. Malam itu, seorang korban bangkit dari kematian membawa dendam yang akan mengubah segalanya. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam itu. Bagi orang-orang di kota kecil itu, Laras dianggap hilang tanpa jejak. Sebagian mengira ia kabur karena malu, sebagian lain percaya ia sudah mati. Tidak ada yang tahu kebenaran. Namun jauh dari kota, di sebuah rumah tua peninggalan neneknya yang sudah lama kosong, Laras membangun kembali dirinya. Luka-luka di tubuhnya memang sembuh, tetapi luka di hati dan pikirannya jauh lebih dalam. Ia tidak lagi sama seperti gadis pendiam yang pernah duduk di pojok kelas. Cermin berdebu di kamar menjadi saksi perubahan itu. Rambut panjangnya yang dulu hitam lebat, kini dipotong pendek, dicat dengan warna gelap kemerahan. Wajah pucatnya yang dulu polos kini ditutupi dengan riasan tipis yang memberi kesan dingin. Bahkan tatapan matanya berubah, dulu lembut, kini tajam seperti pisau. Aku bukan Laras lagi, gumamnya lirih sambil menyentuh wajah barunya di cermin. Ia belajar berjalan dengan gaya yang berbeda, berbicara dengan nada lebih tegas, dan memperkenalkan diri dengan nama baru, Aruna. Nama itu dipilih bukan tanpa alasan. Aruna berarti fajar, simbol dari kelahiran kembali setelah kegelapan. Namun fajar yang satu ini bukan membawa harapan melainkan awal dari pembalasan. Pakaian-pakaian sederhana yang dulu ia kenakan berganti dengan gaya lebih berani. Jaket kulit, sepatu boots, dan aksesori yang membuatnya tampak asing bagi siapapun yang pernah mengenalnya. Selama berbulan-bulan, Laras tahu kini, Aruna mempelajari segala hal. Ia mencari tahu kelemahan satu persatu orang yang menguburnya malam itu. Dari media sosial, gosip sekolah, hingga catatan kecil yang ia tulis sendiri di buku lusuh. Nama mereka ia coret satu persatu, dengan tanda merah yang menusuk mata. Riko, Bima, Ardi, dan beberapa yang hanya diam, membiarkan semuanya terjadi. Mereka pikir aku mati. Mereka pikir rahasia itu terkubur, bisik Aruna sambil menutup bukunya. Tapi aku masih di sini, dan aku akan membuat mereka tahu rasanya dikubur hidup-hidup setiap detiknya. Saat Aruna kembali ke kota, tidak ada yang mengenalnya lagi. Ia melangkah melewati gerbang sekolah dengan kepala tegak. Para murid hanya berbisik heran melihat gadis baru yang misterius itu. Tidak ada yang tahu, di balik senyum dinginnya, tersimpan luka yang belum sembuh dan dendam yang menunggu untuk dilunaskan. Malam itu, saat ia berdiri di depan cermin sekali lagi, Aruna menarik napas panjang. Laras sudah mati di hutan malam itu, ujarnya dengan suara datar. Yang tersisa hanyalah aku, dan aku akan menuntaskan semuanya. Sekolah kembali berjalan normal. Bel istirahat berbunyi. Lorong-lorong dipenuhi suara tawa dan langkah kaki. Tidak ada yang tahu bahwa di balik keriuhan itu, ada rahasia kelam yang belum sepenuhnya terkubur. Riko, Bima, Ardi, dan beberapa lainnya masih duduk di bangku yang sama. Mereka terlihat biasa saja, bercanda seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tetapi sesekali, tatapan panik melintas di wajah mereka ketika ingatan malam itu menyelinap. Udah, lupakan aja, ucap Riko suatu kali. Nada suaranya datar tapi penuh penekanan. Kita semua sepakat? Nggak ada yang ngomong, yang lain mengangguk. Meski hati mereka tetap gelisah. Hari itu, seorang murid baru masuk kelas. Gadis dengan rambut pendek kemerahan, jaket hitam, dan tatapan dingin yang membuat orang sulit menebak pikirannya. Ia memperkenalkan diri dengan nama Aruna. Aku Aruna, katanya singkat. Suaranya tenang namun menusuk. Kelas menyambutnya biasa saja, kecuali beberapa orang yang merasa ada sesuatu yang aneh. Riko meliriknya sekilas, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Namun, Bima sempat berbisik pada Ardi. Entah kenapa, wajahnya kayak familiar ya. Ardi menggeleng, mencoba menepis rasa tidak nyaman.
Aruna memilih duduk di bangku belakang. Dari sana, ia mengamati. Setiap gerak-gerik, setiap ekspresi ketakutan kecil yang mereka tunjukkan ketika topik tertentu muncul. Ia tidak terburu-buru. Ia tahu, ketakutan yang perlahan jauh lebih menyiksa daripada serangan mendadak hari-hari berikutnya. Aruna mulai menebar bayangan di papan tulis kelas. Tiba-tiba muncul coretan samar. Hutan tidak pernah melupakan. Guru mengira itu ulah murid iseng. Tapi wajah Riko memucat. Suatu siang, Bima menemukan secari kertas di laci mejanya. Tulisannya singkat, "Kamu ingat malam itu?" Bima terdiam. Keringat dingin menetes. Ia merobek kertas itu, tapi rasa takutnya tidak ikut hilang. Aruna tidak langsung menuduh. Ia hanya melemparkan sindiran-sindiran samar, menatap mereka dengan tatapan seakan tahu sesuatu. Saat jam olahraga, ia berkata pada Riko, "Kalau seseorang dikubur hidup-hidup, butuh waktu berapa lama sampai dia benar-benar mati ya?" Riko tersiket. Wajahnya memerah. "Apa maksudmu?" Aruna hanya tersenyum samar. "Nggak, cuma penasaran." Malam hari, beberapa dari mereka mulai susah tidur. Mimpi buruk datang berulang. Tanah, jeritan, dan suara tercekik. Mereka bangun dengan keringat bercucuran. Merasa ada yang mengawasi. Aruna tahu rencananya berjalan. Dendam bukan sekadar membunuh, dendam adalah membuat mereka hancur perlahan. Digerogoti rasa bersalah sampai mereka berharap mati lebih cepat. Di kamar, Aruna menulis satu kalimat di buku catatannya. "Mereka mulai merasakan apa yang aku rasakan, tapi ini baru permulaan." Malam itu hujan turun deras. Jalanan sepi. Hanya suara gemuruh petir yang sesekali memecah langit. Di sebuah rumah besar di pinggir kota, Bima duduk sendirian di kamarnya. Dialah yang paling brutal malam itu, yang paling keras tertawa, yang paling sering mendorong Laras. Dan kini, bulan-bulan setelah kejadian itu, tidurnya tak pernah benar-benar tenang. Bima menyalakan musik keras-keras untuk menutupi suara-suara aneh yang kerap muncul di telinganya. Kadang terdengar seperti bisikan samar, "Bima." Kadang seperti suara tanah yang bergeser. Ia mengira itu hanya bayangan rasa bersalah. Tapi malam itu, semua berubah nyata. Lampu kamarnya tiba-tiba berkedip. Listrik padam sejenak, lalu menyala lagi. Bima berdiri dengan jantung berdegup kencang. "Siapa di sana?" teriaknya, meski ia tahu tidak ada orang lain. Ketika ia menoleh ke arah cermin, napasnya tercekat. Ada bayangan perempuan berwajah pucat, dengan mata hitam menatapnya tajam. Rambutnya berantakan, kulitnya dipenuhi tanah basah. Ia berdiri di belakangnya. Bima menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Tetapi di cermin, bayangan itu masih ada, semakin dekat. Tidak mungkin. Gumamnya gemetar. Ia berlari ke pintu, tapi pintu kamar terkunci rapat. Suara tanah seperti digali terdengar dari bawah tempat tidurnya. Tanah basah merembes keluar, memenuhi lantai dengan cepat. Aroma busuk menusuk hidungnya. Lalu, sebuah tangan pucat penuh tanah meraih pergelangan kakinya. Bima menjerit, terjatuh, tubuhnya diseret ke arah bawah ranjang. Ia menendang, meronta, berteriak meminta tolong. Tapi suara petir menelan segalanya. Keesokan paginya, tubuh Bima ditemukan oleh keluarganya. Kondisinya mengenaskan, wajahnya pucat membiru, matanya melotot, mulutnya terbuka seakan berteriak terakhir kali. Tangannya penuh tanah, seolah ia berusaha menggali keluar dari liang kubur. Rumor cepat menyebar di sekolah. "Itu pasti arwah Laras," bisik seorang murid. "Dia kembali menuntut balas." Riko dan Ardi terdiam mendengar kabar itu. Wajah mereka pucat, tangan gemetar. Mereka rahasia yang dikubur malam itu mulai bangkit. Namun di balik semua bisik-bisik tentang hantu, hanya satu orang yang tahu kebenaran Aruna. Malamnya, di kamar remang, Aruna menatap buku catatannya. Nama Bima dicoret dengan tinta merah tebal. Bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. "Satu sudah jatuh," bisiknya pelan. "Sisanya akan menyusul." Kematian Bima membuat suasana sekolah berubah. Tidak ada lagi tawa riuh di kelas. Hanya bisik-bisik penuh ketakutan. Rumor bahwa arwah Laras kembali menuntut balas menyebar cepat. Menghantui setiap langkah mereka yang terlibat malam itu. Riko berusaha keras menenangkan teman-temannya. "Jangan bodoh. Itu cuma kecelakaan. Jangan bawa-bawa nama dia lagi." Suaranya keras, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. Namun semakin keras ia menyangkal, semakin kuat rasa takut yang tumbuh. Aruna Laras dengan identitas barunya menyadari itu. Ia tidak terburu-buru. Dendamnya tidak akan selesai dengan darah saja. Ia ingin mereka hancur perlahan, saling curiga, saling tuduh, sampai mereka sendiri yang kehilangan akal.
Hari pertama setelah kematian Bima. Sebuah catatan kecil ditemukan di laci meja Ardi. Kamu berikutnya, tulisan itu dibuat dengan tinta merah yang bercampur tanah. Ardi pucat, hampir pingsan di kelas. Keesokan harinya, di loker Riko ada segenggam tanah basah bercampur bunga melati layu. Aroma busuk memenuhi udara, membuat Riko hampir muntah. Siapa yang lakuin ini? Teriaknya histeris. Tidak ada yang menjawab di toilet sekolah. Salah satu gadis yang ikut malam itu menemukan simbol aneh di dinding lingkaran, dengan tanda silang di tengah. Digambar menggunakan tanah. Shot de Sena, tanah itu masih lembab, seakan baru saja ditempelkan. Mereka semua mulai saling tuduh. Kamu kan yang paling panik malam itu? Pasti kamu yang nyebarin biar kita semua takut, bentak Ardi pada salah satu temannya. Omong kosong, jangan-jangan kamu sendiri yang udah nggak tahan dan mau buka rahasia itu, balas yang lain. Pertengkaran meledak. Persahabatan yang dulu erat kini retak. Mereka tidak lagi percaya satu sama lain. Sementara itu, Aruna hanya mengamati dari jauh. Ia duduk di bangku belakang kelas, matanya tajam, bibirnya melengkung samar setiap kali melihat ketakutan mereka semakin menjadi-jadi. Malam harinya, Riko terbangun oleh suara ketukan di jendela kamarnya. Ia membuka tirai dengan tangan gemetar, tidak ada siapa-siapa. Tapi di kaca jendela, ada tulisan dari tanah basah. Aku masih hidup. Riko terjatuh ke lantai, napasnya terengah. Ia meraih ponselnya dan mencoba menelepon Ardi. Kita harus ketemu besok. Ada yang mainin kita. Ini bukan kebetulan. Namun jauh di kamarnya yang remang, Aruna menutup buku catatannya dengan tenang. Nama Bima sudah tercoret. Nama berikutnya ia lingkari merah. Ketakutan mereka adalah bagian terbaik dari balas dendam ini. Bisiknya dingin. Ardi tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, ia melihat wajah Laras malam itu pucat, tak bergerak. Tubuhnya kaku setelah mereka menyeretnya ke tepi hutan. Ia masih bisa mendengar suara cangkul menghantam tanah. Napas mereka terengah saat menguburkan sesuatu yang mereka kira jasad. Namun semakin ia mencoba meyakinkan diri, ada satu detail yang mengusik pikirannya. Waktu itu, kita nggak pernah cek banner-banner kalau dia mati kan? Bisik Ardi pada dirinya sendiri. Ingatan itu kembali menyesakkan. Laras memang lemah, hampir tak bergerak. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang banner-banner memastikan denyut nadinya. Semua panik, semiot, dan mereka menutup tanah dengan cepat. Ingin secepatnya melupakan kejadian itu. Ardi menelan ludah. Keringat dingin mengucur. Bagaimana kalau Lara sebenarnya masih bernapas saat itu? Keesokan harinya saat berkumpul di kantin, Ardi tak tahan lagi. Gue harus ngomong sesuatu. Suaranya serak, membuat Riko dan yang lain menoleh. Kalian sadar nggak? Malam itu kita nggak pernah pastiin dia mati. Hening seketika. Riko menatap tajam. Jangan ngawur. Gue lihat sendiri matanya kosong. Tapi lo lihat kan, tanah itu sempat bergerak sebentar? Atau cuma perasaan gue? Suara Ardi bergetar. Beberapa teman lain saling pandang. Mereka juga mengingat samarada sesuatu yang membuat mereka buru-buru lari dari tempat itu. Berarti, salah satu gadis berbisik dengan wajah pucat. Dia dikubur hidup-hidup. Kalimat itu seperti bom, meledak di kepala mereka semua. Malamnya, rasa takut semakin menjadi. Pesan-pesan misterius yang mereka terima selama ini, tanah basah, bunga melati, simbol di toilet tiba-tiba masuk akal. Itu bukan hantu. Itu tanda dari seseorang yang masih hidup. Kalau Laras masih hidup, gumam Riko sambil menatap kaca spion mobilnya. Berarti semua yang terjadi sama Bima, itu kerjaan dia. Ketika kata-kata itu keluar, semua teror terasa lebih nyata. Ini bukan sekadar rumor arwah gentayangan. Ini dendam dari seseorang yang berhasil kembali dari liang kubur di sudut kelas. Aruna dengan wajah barunya mendengar percakapan mereka. Senyum tipis terukir di bibirnya. Mereka akhirnya sadar, tapi bagi Laras, itu baru permulaan. Setelah kematian Bima, ketegangan berubah jadi kepanikan. Tapi malam-malam berikutnya menjelma jadi mimpi buruk nyata. Laras tak lagi bermain dengan pesan samar. Ia mulai mengeksekusi satu persatu, tanpa belas kasihan. Korban berikutnya adalah Dani, salah satu yang pertama kali menyentuh Laras malam itu. Tubuhnya ditemukan di gudang olahraga sekolah, tangannya terikat dengan tali rafia, mulutnya disumpal tanah basah. Di dinding, ada tulisan besar dengan lumpur. Diam, seperti waktu itu, polisi menyebutnya bunuh diri aneh. Tapi teman-teman yang tahu peristiwa malam itu gemetar. Mereka paham itu pesan. Tak lama, giliran Wina, dialah gadis yang malam itu hanya menonton, tapi tetap membiarkan semuanya terjadi. Wina ditemukan di kamar kosnya dengan tubuh membeku di bak mandi penuh air. Di sekelilingnya bunga melati berserakan, sama seperti malam mereka mengubur Laras. Dia nggak berhenti, bisik salah satu siswi di koridor sekolah. Arwah itu beneran masih di sini, Riko. Yang berusaha sekuat tenaga menyangkal,
akhirnya kehilangan kendali. Setiap bayangan membuatnya merasa sedang diikuti. Di rumah, ia mendengar suara tanah digali setiap kali malam sunyi. Ia sering terbangun dengan jendela kamar terbuka. Lantai penuh jejak kaki basah berlumpur. Sampai akhirnya, Ardi yang sejak awal paling dihantui rasa bersalah ditemukan dengan kondisi mengenaskan di tepi hutan. Tubuhnya setengah tertimbun tanah, persis seperti mereka dulu mengubur Laras. Ketika kabar itu sampai ke sekolah, sisa kelompok mereka histeris. Tidak ada lagi keraguan. Mereka percaya Laras memang kembali dari kubur untuk menuntut balas di lorong sepi. Aruna berdiri menatap papan pengumuman yang penuh kabar duka. Senyumnya tipis. Matanya dingin, nama-nama yang sudah ia coret dari daftar dendamnya kini semakin banyak. Ini baru permulaan, bisiknya lirih. Malam itu, Laras tahu waktunya sudah tiba. Semua nama yang ia coret dari daftar dendamnya hampir habis. Hanya satu yang tersisa dalang dari semua penderitaannya. Riko sejak awal. Riko yang mengatur pesta malam itu. Riko pula yang menghasut teman-temannya, memastikan Laras tidak bisa kabur. Ia bukan sekadar ikut, tapi pemimpin dalam tragedi itu. Aruna identitas baru, Laras mengikuti Riko pulang. Jalanan sepi, hanya diterangi lampu jalan redup. Saat Riko membuka pintu rumah, pintu itu tiba-tiba terdorong keras dari belakang. Laras masuk, menutupnya dengan cepat. Riko terperanjat. "Siapa lo?" teriaknya. Laras berdiri tegak di hadapannya. Rambut panjang terurai, wajah penuh luka samar yang disamarkan oleh riasan. Namun mata itu membuat Riko gemetar. Mata yang sama yang pernah ia lihat saat menutup tanah di hutan. "Lo nggak inget gue, Riko?" Suara Laras tenang, tapi menusuk. Atau pura-pura lupa biar tidur lo lebih nyenyak. Wajah Riko memucat. "Eller." Laras mendekat. Setiap langkahnya berat. "Akhirnya lo manggil nama gue lagi." Pertarungan psikologis dimulai. Riko berusaha menyangkal. Mencoba meyakinkan bahwa itu semua hanya kesalahan. Hanya panik sesaat. "Kami nggak bermaksud bunuh lo. Itu cuma kebodohan." Laras terkekeh dingin. "Bodoh? Lo pikir gue lupa siapa yang pertama kali nyuruh mereka semua? Siapa yang bilang gue harus dihajar biar kapok? Siapa yang lempar ide kubur gue hidup-hidup?" Riko terdiam, matanya bergetar, rahangnya mengeras. Laras sudah tahu jawabannya. Amarahnya meledak. Ia mendorong Riko hingga terjatuh. Pisau kecil berkilat di tangannya. Namun sebelum menusuk, Laras ingin mendengar pengakuan. "Ngaku, Riko, kenapa gue? Kenapa lo lakuin itu ke gue?" Riko tertawa getir. Suara yang dipaksakan untuk menutupi ketakutan. "Lo nggak ngerti kan? Lo terlalu sempurna, Laras. Nilai bagus, guru suka lo, semua orang anggap lo malaikat. Gue muak, gue pengen nunjukin kalau lo sama aja kayak kita semua lemah, bisa diinjak." Laras tekjiang, dadanya naik turun, menahan gejolak amarah. Riko melanjutkan dengan suara bergetar. "Dan malam itu, gue cuma pengen buktiin kalau gue bisa nguasain lo. Kalau gue bisa bikin lo hancur di depan semua orang." Tangis amarah bercampur tawa getir keluar dari mulut Laras. Ia menatap Riko dengan mata merah penuh benci. "Lo berhasil, Riko. Malam itu lo bikin gue mati. Tapi sayang, gue bangkit lagi. Dan sekarang, giliran lo yang gue kubur." Pertarungan fisik pecah. Riko melawan, meraih pecahan botol di lantai, mencoba menusuk balik. Mereka saling dorong, suara kaca pecah memenuhi ruangan. Nafas keduanya terengah, keringat bercampur darah. Namun pada akhirnya, Laras lebih kuat. Ia menekankan pisau di leher Riko, wajahnya dingin tanpa ampun. "Lo dalang dari semua ini, Riko. Dan malam ini, semua yang lo mulai, akan gua akhiri." Pisau dingin menempel di leher Riko. Nafasnya terengah, matanya liar penuh ketakutan. Sementara Laras berdiri di atasnya, tubuh gemetar antara amarah dan luka batin yang belum pernah sembuh. "Tusuk aja kalau berani." Riko mencoba menantang, meski suaranya bergetar. "Kalau lo bunuh gue, lo sama aja kayak kita, pelaku, pembunuh." Kata-kata itu menancap dalam. Laras terjiung. Jari-jarinya yang menggenggam pisau terasa kaku. Semua wajah teman-temannya yang sudah mati terbayang. Bima, Dani, Wina, Arji. Mereka sudah membayar. Tapi apakah benar dendamnya sudah tuntas? Air mata panas mengalir di pipi Laras. "Lo nggak tahu gimana rasanya dikubur hidup, Riko. Dengar tanah jatuh satu persatu, sesak, gelap, nunggu mati sambil berharap ada yang nolong. Gue mati malam itu. Gue nggak akan pernah sama lagi." Riko menelan ludah. "Kalau Banugi." Selesaikan semua ruangan sunyi. Hanya suara detak jam dinding terdengar keras. Seakan ikut menghitung keputusan Laras. Pisau itu bergetar di tangannya. Hatinya berperang. Membunuh berarti mengakhiri semuanya dengan darah. Tapi melepaskan berarti menyisakan bara dendam yang mungkin tak akan pernah padam. Beberapa detik terasa seperti seabad. Akhirnya,
Laras melepaskan genggamannya. Pisau jatuh ke lantai. Beradu keras dengan keramik. Riko terisak lega. Tapi tatapan Laras membuatnya kembali membeku. Itu bukan tatapan seorang korban. Itu tatapan predator yang akan selalu membayanginya. Aku nggak butuh bunuh lo, Riko. Hidup lo bakal lebih menyiksa kalau lo terus dihantui rasa takut. Dan gue akan pastikan, lo nggak akan pernah bisa tidur nyenyak lagi. Laras berbalik, meninggalkan Riko tergeletak di lantai dengan tubuh gemetar. Setiap langkahnya berat, tapi matanya lurus menatap pintu keluar. Ia bukan lagi gadis rapuh yang dulu mereka kubur. Ia sudah berubah jadi seseorang yang bahkan dirinya sendiri hampir tidak kenali. Malam itu Laras berjalan di jalanan kosong. Angin malam menyapu wajahnya. Di dalam dirinya, amarah masih membara. Ia tidak tahu apakah dendamnya benar-benar selesai, atau justru baru dimulai. Yang pasti, Laras takkan pernah kembali menjadi Laras yang dulu.